Kita punya Pancasila. Wah, Ustadz ngomong Pancasila nggak boleh. Boleh, masa nggak boleh? Ustadz nggak boleh ngomong Pancasila, boleh lah. Masa Ustadz nggak boleh ngomong Pancasila? Ustadz ngomongnya Al-Quran hadis saja. Kalau ngomong Pancasila, ya boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, Pancasila itu Islam. Kelima-limanya itu Islam. Coba Pancasila, hafal nggak? Kalau nggak hafal, mereka sepeda nih, mereka sepeda. Pancasila satu, ketuhanan yang maha Islam. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Pancasila itu Islam. Ahad satu, esa. Maka kalau ditarik garis sejarahnya, saya belajar sejarah ya, gaya banget ini belajar sejarah. Tokoh-tokoh Islam ini mayoritas adalah 99% Muslim. Kiai, Imam Bonjol kiai, Pangeran Diponegoro kiai, Muhammad Hatta kiai, Ahmad Dahlan kiai. Semua. Maka pada yang pertama disebutkan ketuhanan yang maha, landasan dasar negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Terus gitu ya. Aku wis patriot proklamasi, kayak gitu ya. Terus sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Artinya negara ini dibangun untuk apa? Untuk 5 hal dan landasan 5 hal. Yang pertama, tauhid. Allah itu satu, Tuhan itu esa. Yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagian rakyat Indonesia. Salah ya? Woi, benar. Ada yang mikir benar, ada yang mikir saya juga kok salah gitu. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudahkah beradab? Sudahkah adil? Masya Allah. Ya miris lah beberapa medsos kita lihat di Eropa. Di sana sini ada pesta, di sana sini ada yang kelaparan, di sana sini ada yang tertawa bahagia, di sini ada yang menangis. Mana adilnya? Pasal 33 di dalam Undang-Undang Dasar, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sekarang bukan para koruptor dipelihara negara, diganti. Loh? Para koruptor dipelihara, berarti pasalnya diganti juga. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu Islam. Humanisme itu Islam. Merangkul semua yang ada di negara ini, dirangkul oleh semua dan bisa hidup luar biasa. Semua agama bisa hidup di Indonesia ini. Sebagaimana di Arab, Rasulullah SAW tidak melarang. Maka ada namanya surat Al-Kafirun, bebas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Antum punya ibadah sendiri, saya punya ibadah sendiri. Indonesia begitu, sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Islam banget Pak, dilarang berpecah belah. Indonesia nggak boleh berpecah belah, sebagaimana Islam mengadakan tidak boleh berpecah belah. Wala tafarraqu, itu dalam Al-Quran. Janganlah kalian berpecah belah.
Maka Islam mengatakan wa ta'arofu, salinglah berkenalan. Islam persatuan Indonesia bersatu. Karena tadi ada namanya togut, para setan, iblis, jin dan seterusnya menggoda manusia untuk melencengkan jalan-jalan mukmin, jalan-jalan muslim kepada hal-hal keburukan. Maka disitulah hembusan-hembusan perpecahan, pertikaian, perbedaan. Sebenarnya perbedaan tidak perlu ditampakkan, tapi perbedaan itu perlu digandeng. Perbedaan perlu digandeng. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, 3. Yang keempat apa itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Wah, ini yang dipimpin oleh siapa? Kita dipimpin oleh kerakusan dan ketamakan tanpa ada musyawarah dan seterusnya. Masya Allah. Kita berbicara tentang Islam, kita berbicara tentang Pancasila, yang dimana Islam ini memang dasarnya memang Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kalau kita tarik bagaimana Pancasila dasar negara, itu juga Islam. Musyawarah. Jangankan kita, Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wasyawirhum fil amr. Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai petinggi negara. Rasulullah itu petinggi negara bukan sih? Rasulullah itu presiden. Rasulullah itu presiden, pemimpin negara, bukan hanya sekedar pemimpin agama, pembawa risalah kenabian, risalahnya Allah, bukan hanya sekedar itu, tapi juga beliau adalah pemimpin negara. Diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk bermusyawarah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, Masya Allah. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR, apa itu? Dewan Perwakilan Rakyat. Enggak, saya menggelitik kalimat Rocky Gerung itu, Pak Rocky Gerung, kalau Pak jadi presiden, apa yang pertama kali akan dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung? Bubarkan DPR. Iya. Kalau katanya Iwan Fals, kau yang duduk di mana tuh? Di sana, hahi itu loh, Iwan Fals. Wakil rakyat. Dan lagu itu lagu menggelitik, Pak. Dan lagu itu terjadi, Pak. Terjadi. Bukan di Indonesia ya, di negeri Konoha, Pak. Katanya bukan di Indonesia, orangnya baik-baik. Indonesia orangnya baik-baik, rakyatnya baik, pejabatnya baik-baik. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi terjadi di negeri Konoha. Wakil rakyat, bukannya jahat ya. Jangan tidur waktu sidang rakyat. Nah, sekarang di negeri Konoha tidur semua. Kebanyakan tidur dan main game, Pak. Lucu. Bukan saya ngomong, medsos yang ngomong. Nah, yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah sudah? Islam malu, Pak. Umar bin Khattab, pernah ada kisahnya itu. Umar bin Khattab berjalan di tengah malam bersama ajudannya satu orang. Ada yang meriwayatkan bersama ajudannya, ada yang meriwayatkan beliau sendiri, tapi
ajudannya dilarang, tapi ajudannya tetap memantau beliau kemana beliau berjalan. Suatu ketika pada suatu tempat ada seorang ibu-ibu lagi memasak di tengah anak-anaknya tidur. Lalu Umar bin Khattab mendekatinya, ditanya, "Wahai ibu sedang masak apa?" "Saya lagi masak sesuatu untuk anak saya." "Anak ibu saya lihat kok menangis sampai tertidur." "Iya, dia lapar." "Ibu masak apa? Boleh saya buka?" Pas dibuka, Umar bin Khattab kaget, Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa yang dibuka? Ternyata yang dibuka bukan makanan, tetapi batu yang dimasak. Supaya membohongi anak ini sampai anak itu tertidur, lapar, capek, menangis, lalu tertidur. Umar bin Khattab menangis, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya Allah. "Baik, ibu kenapa kok begini?" "Itu gak bener," kata si ibu ini. Gak bener Umar bin Khattab itu sebagai pemimpin, gak bener. Dia gak ngerti bahwa di depan itu dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menangis. "Baik ibu, tunggu sebentar." Akhirnya Umar bin Khattab pergi, Pak, pulang ke istana negaranya. Pergi ke istana negaranya. Apa yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab? Dia ke Baitul Mal. Dia gendong gandum, Pak, 1 karung. Sekretaris negaranya atau ajudannya atau pengawalnya, pas pampresnya, "Pak, saya aja yang angkat, Amirul Mukminin, saya aja yang mengangkat." Apa kata Amirul Mukminin? "Apakah kamu kuat mengangkat dosa-dosaku di hari kiamat? Biar aku yang angkat sendiri." Ini kalau ada pemimpin yang keren juga ya, Pak ya. Biar aku angkat sendiri. Ini adalah tugasku, ini adalah amanahku. Diangkat, Pak. Mukanya dekat, Pak, jauh. Dulu belum ada expander, Pak. Belum ada Fortuner, belum ada Lalamove, Pak. Belum ada Grabbox sama GoBox, belum ada. Tapi semua diangkat oleh Umar bin Khattab sendirian. Lalu sampai di tempat ibunya, Umar bin Khattab sendiri yang memasakkannya. "Ibu duduk situ." Ibu ini ngomong sebenarnya. Ngomongin apa? Ngomongin Amirul Mukminin yang memang Amirul Mukminin itu gak becus dalam memperhatikan rakyatnya. Amirul Mukminin menangis saja. Dia omongin itu menangis saja. Gak marah, Pak. Gak marah. Dikoreksi oleh rakyat gak marah. Amirul Khattab loh, Pak, ahli surga. Dia omongin gak marah. Akhir cerita selesai, ibu gandum sudah matang, bangunkan anaknya, "Bu, kita makan bersama." "Oh iya, Bu." "Iya, Pak." Terus ibu nanya, "Bapak ini sebenarnya siapa sih, Pak?" Udah masak, "Bapak ini sebenarnya siapa?" "Ibu, saya adalah Umar bin Khattab yang ibu ceritakan." Nangis ibu itu, ya Allah. Apa yang Bapak Ibu dirahmati Allah yang kita bisa ambil dalam kisah singkat ini? Inilah yang dimaksudkan kita sebagai umat itu harus mengaca diri. Sebagaimana kemerdekaan ini harusnya kita ngaca, bukannya bahagia-bahagia saja. Hanya bahagia-bahagia saja. Kalau kata Anies Baswedan, ada namanya pemimpin sampai dikenang sampai sekarang, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu memimpin menjadi presiden itu cuma berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Menjadi presiden cuma 3 tahun, bukan 3 periode. Saya bukan pengen 3 periode, cuma 3 tahun, tetapi dikenangnya sampai ribuan tahun. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah yang kita penginkan dalam pada mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang sesungguhnya. Jangan hanya sekedar hura-hura, pentas seni, lomba sana sini, bahkan ada yang nyeleneh. Apa itu? Lomba pakaian wanita untuk laki-laki, pakaian laki-laki untuk wanita. Ini nyeleneh.